Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fadil Febrian dari kelompok B7 dengan NIM 0023110. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah anatomi dari area Brodmann. Jadi area Brodmann adalah pembagian daerah pada korteks cerebri yang membedakan berdasarkan fungsinya. Untuk fungsi-fungsinya sendiri, yang pertama ada area Brodmann 4, yaitu area Brodmann yang memiliki fungsi untuk area motorik primer. Dia berada di gyrus presentralis. Nah, dia berfungsi untuk mengontrol gerakan volunter wajah dan ekstremitas. Kemudian ada motorik area Brodmann 6 yang berfungsi sebagai area motorik sekunder. Dia letaknya di gyrus postcentralis. Dia berfungsi untuk menggerakkan gerakan volunter. Kemudian ada area 312 di sebelah sini. Dia memiliki fungsi untuk uh, area untuk sensorik primer, ya, yang berfungsi sebagai untuk mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan juga raba tekan. Selanjutnya ada area 43, dia di sebelah sini. Dia memiliki fungsi untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Yang namanya adalah area gustatorik. Fungsinya untuk mengenali rasa dan melalui indera pengecapan. Selanjutnya itu ada area Broca atau area bicara motorik. Dia di area 45 dan 44. Dan satu lagi ada area Wernicke pada area 39, 40, dan 22. Dia berfungsi untuk area bicara sensorik. Jadi yang bicara motorik itu untuk mengontrol aspek bicara motorik, dan bicara sensorik untuk pemahaman dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Ini ya, area 39, 40, dan 22. Dan yang area Broca tadi 44 dan 45. Selanjutnya ada area auditori primer, yaitu pada area 41 dan 42. Kemudian ada area 22 yang berfungsi untuk area auditori sekunder. Ini. Dan kemudian ada area 17 untuk area visual primer dan 18-19 untuk area visual yang sekunder. Selanjutnya yaitu saya menjelaskan tentang tractus pyramidalis. Nah, jadi tractus pyramidalis ini adalah jaras dari area motorik primer dan sekunder atau area Brodmann 4 dan juga 6 yang berjalan menuju ke medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Nah, saat melewati decussatio pyramidalis, terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral dan juga yang bernama tractus corticospinalis lateralis. Ini. Dan ada juga yang tidak menyilang, yang akan menjadi tractus corticospinalis anterior. Jadi yang menyilang lateralis, yang tidak menyilang anterior. Tractus sendiri yang dia merupakan kumpulan dari saraf. Nah, tractus corticospinalis dia berarti dari korteks cerebri menuju ke medula spinalis. Selanjutnya yaitu tractus extrapyramidalis. Tractus extrapyramidalis ini berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis. Ya, jadi dia menunjang fungsi dari tractus pyramidalis yang tadi. Nah, jadi tractus extrapyramidalis dia terdiri dari 4 tractus, yaitu pertama tractus vestibulospinalis, kemudian tractus reticulospinalis ventrolateral, dan tractus reticulospinalis lateralis, dan juga tractus tectospinalis. Nah, untuk tractus vestibulospinalis dia berfungsi sebagai keseimbangan dan tonus otot. Kemudian tractus reticulospinalis yang ventrolateral dia berasal dari pons. Kemudian tractus reticulospinalis yang lateralis dia berasal dari medulla oblongata, dan juga tractus tectospinalis dia berasal dari mesencephalon menuju ke medulla spinalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari encephalon. Nah, pertama pada
3 sampai 4 minggu embrio, otak terdiri dari prosencephalon atau forebrain, kemudian ada mesencephalon atau midbrain, dan ada rhombanencephalon atau hindbrain. Kemudian akan berkembang pada saat minggu kelima dari embrio. Yang prosencephalon dia akan berkembang menjadi telencephalon dan juga diencephalon. Kemudian mesencephalon tetap menjadi mesencephalon, dan rhombanencephalon dia akan berkembang menjadi metencephalon dan mielencephalon. Nah, struktur yang akan terbentuk dari telencephalon adalah cerebrum, yaitu cerebral hemisphere atau hemisferium cerebri. Kemudian di encephalon dia akan menjadi ada talamus, hipotalamus, epitalamus. Kemudian mesencephalon dia merupakan brainstem atau midbrain atau batang otak brainstem. Kemudian metencephalon dia juga kan menjadi brainstem yang pons dan cerebellum. Dan untuk mielencephalon dia akan berkembang menjadi brainstem yang medulla oblongata. Selanjutnya yaitu adalah bagian dari encephalon. Yang pertama ada brain atau cerebrum. Dia merupakan bagian encephalon yang paling besar. Dia letaknya ada di fossa cranii anterior dan media. Dan dia terdiri atas dua belahan, yaitu akan membelah menjadi hemisferium cerebri dextra dan sinistra. Nah, hemisferium cerebri dextra dan sinistra ini akan dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri dan akan dihubungkan oleh corpus callosum. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari medulla spinalis. Yang pertama ada struktur eksternalnya, ada viscera mediana anterior, dan ada sulcus mediana posterior, kemudian ada sulcus anterolateralis. Nah, kemudian juga ada sulcus posterolateralis. Kemudian untuk struktur internalnya, yang pertama ada substansia alba, dia yang di bagian sini. Dia berwarna putih karena isinya adalah serabut saraf yang terselubung mielin. Nah, substansi alfa kan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada funiculus anterior, funiculus lateral, dan funiculus posterior. Dan juga ada substansia grisea. Nah, warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya terdapat kanalis centralis medulla spinalis. Ini yang nantinya akan terisi oleh LCS hingga ke ventriculus terminalis. Baik, selanjutnya untuk nervus spinalis, dia terdiri dari 31 pasang nervis spinalis dan terbagi menjadi 8 pasang pars cervicalis, kemudian 12 pasang pars thoracica, dan 5 pasang lumbalis, kemudian 5 pasang sacralis, dan juga 1 pasang pars coccygia. Kemudian untuk plexus dari medulla spinalis ini yang pertama ada plexus cervicalis, dia dibentuk oleh ramus primarii ventralis nervi cervicalis 195. Kemudian ada plexus brachialis, dia dibentuk oleh nervi cervicalis 5 sampai 8 dan thoracica 1. Kemudian ada plexus lumbosacralis, dia terdiri dari plexus lumbalis, nervi lumbalis 1 sampai 5. Kemudian plexus sacralis terdiri dari nervi sacralis 1 sampai 4, dan plexus coccygeus yang terdiri dari nervi sacralis 4 sampai 5 dan nervi coccygeus. Kemudian untuk tractus ascendens dan tractus descendens. Untuk yang tractus ascendens dia ada yang warna biru ini, ada spinothalamicus lateral, spinothalamicus anterior, kemudian ada spinocerebralis, dan ada columna dorsalis posterior. Untuk yang descendens, ada di sebelah kiri yang berwarna merah, adalah corticospinalis lateralis, ada brospinal tractus brospinalis, dan ada reticulospinalis medial, ada vestibulospinalis, dan juga ada tectospinalis. Kemudian juga ada tractus corticospinalis anterior. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi nervus cranialis dan juga tempat keluarnya. Untuk tempat keluar yang
lunak atau di otak, dia yang pertama ada nervus 1 dan 2. Dia akan keluar di ensefalon. Kemudian 3, nervus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dia akan keluar di truncus cerebri atau brainstorm, dan nervus yang pertama di mesencephalon, dia keluar dua nervus yaitu nervus 3 dan 4. Kemudian di pons dia keluar 4 nervus yaitu nervus 5 sama nervus 8, dan di middle oblongata dia akan keluar 4 nervus yaitu nervus 9 hingga nervus 12. Untuk tempat keluarnya sendiri, yang pertama itu nervus 1 atau olfaktorius, dia keluar di bulbus olfaktorius. Kemudian nervus opticus dan nervus 2, dia akan keluar di chiasma opticum. Yang bulbus olfaktorius dia merupakan derivat dari telencephalon, dan chiasma opticum merupakan derivat dari diencephalon. Kemudian untuk nervus 3, 4 atau nervus oculomotoris dan trochlearis, dia akan keluar melalui fossa interpeduncularis, dan yang nervus 4 di caudal colliculus inferior. Kemudian untuk nervus 5, 5, 6, 7, dan 8, dia akan keluar di pons. Pons dari truncus cerebri. Yang nervus 5 itu dia akan keluar di brachium pontis. Nervus 6 dia akan keluar di sulcus bulbopontinus. Nervus 7 dia akan keluar di angulus cerebellopontinus. Dan nervus 8 dia akan keluar di cerebello, dan juga nervus 8 dia akan keluar di tempat yang sama dengan nervus 7 yaitu di angulus cerebellopontinus. Kemudian nervus 9 hingga 12, nervus 9 dia akan keluar di sulcus posterolaterales sama seperti nervus 10 dan juga 11, dan nervus 12 dia akan keluar di sulcus anterolaterales. Nah, keempat nervus barusan dia keluarnya di medulla oblongata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang circulus arteriosus bilisi. Nah, circulus bilisi ini dia berperan sebagai untuk memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior dari otak, yang akan melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Dia dimulai dari yang pertama basilaris, arteri basilaris yang merupakan penyatuan dari arteri vertebralis, dan dia akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, dan juga ada arteri cerebri medial di sebelah sini. Dia berasal dari arteri subclavia, dan juga ada arteri cerebri anterior yang berasal dari arteri carotis interna. Nah, ketiga macam arteri ini dia akan dihubungkan dengan arteri comunicantes anterior dan arteri comunicantes posterior. Yang anterior communicating arteri dia akan menghubungkan arteri cerebri anterior dengan arteri cerebri medial, dan yang posterior communicating arteri ini dia akan menghubungkan arteri cerebri posterior dan arteri cerebri medial. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi dari jalur penglihatan dari media refrakta hingga ke otak. Nah, yang pertama dari media refrakta terlebih dahulu, cahaya akan masuk ke mata hingga ke retina. Dia yang pertama akan melewati aqueous humor yang berada di depan lensa. Kemudian dia akan melewati lensa dan akan masuk ke vitreous body yang terdapat vitreous humor. Dan kemudian dia akan jatuh di retina untuk disalurkan ke otak. Nah, untuk jalurnya sendiri dari retina, dia akan impuls dari cahaya ini akan disalurkan melalui nervus opticus. Yang pertama dia akan melalui di chiasma opticum, kemudian masuk ke corpus geniculatum yang lateral yang berfungsi untuk visual, dan melalui radio optika hingga ke area 17 dan 18 dan juga 19 untuk diproses oleh otak, yaitu area perutnya di 11, 18, dan 19.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan otot-otot otot-otot penggerak bola mata. Yang pertama ada musculus levator palpebra superioris. Dia origo dari musculus ini adalah dari ala minor, os venoidalis, dan canalis opticus. Dan insersionya yaitu ada tarsus superior. Diinervasi oleh nervus 3 atau oculomotor yang berfungsi sebagai menggerakkan mengangkat palpebra superior. Kemudian ada musculus obliquus superior. Dia berasal dari os venoidalis dan berinsersi ke annulus fibrosus dan berinsersi ke sklera. Dia diinervasi oleh nervus 4 atau trochlear yang berfungsi untuk gerakan abduksi, depresi, dan rotasi medial. Kemudian untuk obliquus atau musculus obliquus inferior, dia berasal dari dinding inferior orbita dan berinsersi ke sklera. Dia diinnervasi oleh nervus 3 atau oculomotor yang berfungsi untuk abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Kemudian ada rec- rectus superior, rectus inferior, rectus inferior, dan rectus medial dan juga rectus lateral. Dia berasal dari annulus tendeus communis dan berinsersio ke sklera. Nah, untuk yang rectus superior, inferior, dan medial dia diinnervasi oleh nervus 3 dan rectus lateral dia diinnervasi oleh nervus 6 atau accumbens. Nah, untuk yang rectus superior. Nah, untuk yang musculus rectus superior dan inferior dia memiliki fungsi untuk aduksi, elevasi, dan rotasi medial dan ke lateral. Dan untuk rectus medial dan juga rectus lateral dia memiliki fungsi untuk gerakan abduksi. Selanjutnya yaitu saya menjelaskan perbedaan saraf simpatis dan juga parasimpatis. Nah, yang pertama ada perbedaan distribusi. Jika parasimpatis dia akan melalui segmen craniosacral dan simpatis dia akan melalui segmen thoracobrumbar. Contohnya di saraf simpatis itu ada kulit, kelenjar keringat, musculus erector pili, jaringan adiposa dan otot polos pembuluh darah. Kemudian parasimpatis dia terbatas pada kepala dan juga organ dalam dada, perut, dan panggul. Kemudian ada lokasi preganglioniknya. Perbedaannya, yang simpatis dia melalui cornulateralis atau nucleus intermediolaterales, cornulateralis medulla spinalis, dan juga segmen medulla spinalis T1 hingga L2, kemudian menuju ganglia truncus simpaticus atau ganglia prevertebralis. Untuk yang parasimpatis, preganglioniknya dia di nukleus saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, dan juga substansia grisia medulla spinalis segmen 2, S2 hingga S4, menuju ke ganglion terminalis. Selanjutnya, panjang aksonnya. Yang saraf simpatis, dia memiliki preganglionik yang pendek dan postganglionik aksonnya panjang. Untuk yang parasimpatis, kebalikannya, preganglioniknya aksonnya panjang dan postganglioniknya aksonnya pendek. Kemudian untuk neurotransmitter, saraf simpatis, neuron preganglioniknya akan melepaskan asetilkolin, sedangkan neuron postganglioniknya dia akan melepaskan norepinefrin. Jika dan dan jika parasimpatis dia akan eh, melepaskan asetilkolin untuk kedua preganglionik dan postganglionik. Nah, untuk efek fisiologisnya, saraf simpatis dia akan memiliki efek fight or flight dan parasimpatis dia akan memiliki efek rest and digest. Selanjutnya saya akan menjelaskan modalitas dari saraf kranial. Untuk nervus olfaktorius atau nervus 1 dia memiliki modalitas SVA atau Spatial Visceral Afferent. Untuk nervus opticus dia hanya memiliki SSA atau Spatial Somatic Afferent. Untuk nervus 3 oculomotorius dia memiliki dua, yaitu General Somatic Afferent dan General Visceral Afferent. Kemudian untuk nervus 4 terclearis dia hanya memiliki General Somatic Afferent. Untuk nervus 5 atau trigeminus dia memiliki modalitas SVA dan GSA, yaitu Special Visceral Afferent dan General Special Afferent. Untuk nervus abducens nervus 6 dia memiliki modalitas GSA atau General Somatic
somatic efferent, kemudian nervus 7, facialis dan memiliki 4 modalitas, ada GVA, SVA, 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 dan GSA. Kemudian untuk nervus vestibulocochlearis, nervus 8, dia memiliki SSA. Untuk nervus glossopharyngeus atau nervus 9, dia memiliki 5 modalitas, yaitu GVE, SVE, GVA, SVA, dan GSA. Selanjutnya untuk nervus vagus, nervus 10, dia juga sama seperti nervus 9, memiliki 5 modalitas, yaitu GVA, SVA, GVA, SVA, dan GSA. Dan nervus 9, nervus 11, atau nervus accessorius, dia memiliki modalitas SVA, dan nervus 12, dia memiliki modalitas GSA. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.